2 minggu yang lalu Menteri Keuangan nyalain PNS kok kerjanya jalan-jalan doang. Ngabisin biaya tahun lalu 37 triliun. Tapi Menteri Keuangannya nggak berani. Raja jalan-jalan namanya Jokowi. Tiap hari ada jalan-jalan. Ya udah deh, saya setujulah dengan pendapat Rizal Ramli, yaitu jalan-jalan adalah Jokowi, suka jalan-jalan, bahkan juga menghabiskan dana anggaran triliunan rupiah. Di sini juga menyebut anggaran jalan-jalannya juga sangat fantastis. Tetapi ada fakta yang mengejutkan. Dari sini, Presiden Joko Widodo itu bukan jalan-jalan biasa, tetapi jalan-jalannya yaitu menggait investor masuk ke Indonesia. Bahkan jalan-jalannya Presiden Joko Widodo juga mendapatkan dana, yaitu di sini bahkan Jokowi ke Uni Emirat Arab dapat suntikan dana 468 triliun untuk Indonesia. Bayangkan, hanya modal jalan-jalan yang disebutkan Rizal Ramli tadi ya berapa? Cuma 15 triliun, tetapi di sini menghasilkan dana 468 triliun. Ini ada lagi, yaitu di sini oleh-oleh Jokowi dari 3 negara bawa pulang duit 185 triliun. Bayangkan. Tetapi apa yang didapat lebih dari itu, 10 kali lipatnya bahkan. Dan itu akan menyerap pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Menurut saya, jalan-jalannya Presiden Joko Widodo itu beda. Bukan menghabiskan uang, tetapi malah mendatangkan uang bagi Indonesia. Kemungkinan Pak Rizal Ramli lagi kesambet ya, seperti Cak Nun kemarin, yaitu bahkan mengaku kesambet. Ya memang kadang-kadang kita cuma mikir hutang Indonesia naik, tetapi kita jarang berpikir apa yang telah didapat Indonesia menambah hutang. Kemarin juga aset negara kita juga naik, bahkan naik di 11.500 triliun, 11.500 triliun yang dulu hanya 6.000 triliun sekian. Tetapi gara-gara pembangunan yang masif di seluruh pelosok negeri, akhirnya membuat aset negara juga naik. Ya seperti kita hutang buat beli mobil atau untuk usaha, itu pasti juga aset kita akan naik. Apalagi uang yang berputar di situ bisa menghasilkan nilai tambah bagi ekonomi kita. Jadi aset kita juga ikut naik. Jadi nggak masalah lah hutang nambah, tetapi aset kita juga ikut bertambah. Jadi menurut saya nggak masalah. Apalagi ini Pak Rizal Ramli menyebut Presiden Joko Widodo suka jalan-jalan, tetapi jalan-jalannya Presiden Joko Widodo malah menambahkan dana untuk Indonesia, yaitu menggait investor-investor masuk ke Indonesia. Jadi nggak masalah kalau jalan-jalan tidak menghasilkan apa-apa, itu baru masalah. Seharusnya ya kritiklah Anies Baswedan lah. Ya harus fair lah. Ketika ngeritik Presiden Joko Widodo juga ngeritik Pak Anies Baswedan. Kemarin juga jalan-jalan ke London, jalan-jalan kemana itu juga menghasilkan apa. Tetapi kritiknya cenderung ke Presiden Joko Widodo terus. Ini bahkan juga ditanggapi oleh Ruhut Sitompul. Hahaha, masih sakit, masuk lagi rumah sehat biar makin sakit. Ya Rizal Ramli makin amsyong, gagal maning meldeka. Coba kita lihat komentar-komentarnya di sini ya. Sederhana ya, Rizal Ramli ekonom dali kolong jembatan. Padahal pernah jadi menteri digaji pemerintah. Pak Jokowi itu memang hebat, sampai anak-anaknya juga hebat. Gak dendam, gak membenci balik, membuat jendela tambah besar kepala. Padahal dia pengen sekali jadi presiden, tapi tidak pernah terwujud. Orang-orang yang diawali dari sakit hati sampai akhirnya bahaya sekali. Ya seperti itulah. Jadi banyak ya orang kesambet gara-gara Presiden Joko Widodo. Padahal apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo menurut saya sih bagus-bagus aja. Terbukti pada saat pandemi yang lalu saja, penanganan pandemi di tangan Presiden Joko Widodo juga sangat bagus sekali. Bahkan sekarang ini sudah tidak ada lagi PPKM, dan masyarakat juga sudah memulai pekerjaannya. Jadi menurut saya kata-kata Rizal Ramli ini yang menyebut Presiden Joko Widodo raja jalan-jalan, menurut saya sih kurang tepat ya. Karena Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke suatu negara itu pasti akan mendatangkan investor ke Indonesia. Itu terbukti sampai hari ini. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Politisi PDIP Ruhut Sitompul membalas nyinyiran ekonom senior Rizal Ramli terkait Presiden Joko Widodo. Dia menyebut RR makin stres dan menyarankan agar masuk ke rumah sehat. Hahaha, masih sakit, masuk lagi rumah sehat biar makin sakit. Ya Rizal Ramli makin seteles, amsyong, gagal maning, ucapnya dalam unggahannya pada Kamis 9 Januari 2023.
Sebelumnya, Rizal Ramli mengungkit pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang nyalain PNS karena kerjanya jalan-jalan sehingga menghabiskan biaya tahun 2022 sebesar 37 triliun. Tapi kata dia, Menteri Keuangan tak berani menegur Presiden Joko Widodo yang disebutnya Raja Jalan-Jalan. Raja Jalan-Jalan namanya Jokowi, tiap hari ada acara jalan. Setiap sekali jalan pasukan, orangnya ada 100. Bukan 100 lagi, ada 200. Ini merupakan presiden paling boros dalam sejarah, ucapnya dalam peringatan malari yang bersamaan dengan HUT ke-23 Indemo Indonesia Demokrasi Monitor yang digelar di tim pada Senin 16 Januari 2023. Ditayangkan ke salah satu kanal YouTube. Mantan Menteri Keuangan ini membandingkan era Jokowi dengan era Presiden Abdurrahman Wahid yang juga kerap disebut Presiden Jalan-Jalan. Zaman Gus Dur dulu kan dibilang Presiden Jalan-Jalan, pun jalan-jalannya cuma 5-10 orang naik pesawat komersial, ujarnya. Dia menyebut Jokowi bahkan mengunjungi satu proyek berkali-kali. Itu aja dituduh Presiden Jalan-Jalan. Yang ini tiap hari jalan-jalan, satu proyek dikunjungi 25 kali. Kok bisa? Menterinya ngapain aja? Kerjanya ngapain? Presiden mestinya bolak-balik 25 kali, tutur aktivis 1977 sampai 1978 ini. Aku minta izin, habis Jokowi gagal presiden, kita audit biaya perjalanannya. Tampang aja sederhana penampilan seseorang. Kita ketipu semua, presiden paling boros, tendas mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Indonesia. Bahkan juga Presiden Joko Widodo dan Uni Emirat Arab sepakat untuk berinvestasi ke Indonesia senilai 32,7 miliar US atau setara dengan 468 triliun dalam kerangka komitmen bisnis kedua negara. Kesepakatan bisnis tersebut dicapai saat kunjungan Presiden Joko Widodo ke Uni Emirat Arab yang berlangsung pada Rabu 3 November yang lalu. Dalam lawatan itu, Jokowi bertemu putra mahkota Pangeran Muhammad bin Zayed Al Nahyan. Mengenal investasi, kedua pemimpin membahas kemajuan kerjasama investasi antar kedua negara. Selama kunjungan ini terdapat komitmen bisnis sebagai investasi senilai 32,7 miliar US dari 19 kerjasama yang akan dipertukarkan besok di Dubai, kata Retno dalam konferensi pers virtual pada Kamis 4 Oktober malam. Komitmen bisnis dan investasi tersebut antara lain kerjasama antara Indonesia Investment Authority dan Abu Dhabi Growth Fund, INA, dan Dubai Port World, floating, solar antara Masdar dan Pertamina, refinery Balikpapan, serta manufaktur dan distribusi vaksin dan Blue Product. Kemudian ada kesempatan G42 dengan berbagai mitra di Indonesia antara lain di bidang smart city, telekomunikasi, pengembangan laboratorium genomik, dan sebagainya. Selain membicarakan soal investasi, kedua negara juga membahas perdagangan, travel corridor, airsmen, komitmen membangun kerjasama dan kemitraan dalam membangun ibu kota baru, serta isu lingkungan, dalam hal ini fokus pada mangrove.